Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini sudah menjelang malam, ya, sudah malam sebenarnya, dan saya ingin membahas sedikit tentang apa yang bisa kita lakukan di malam hari jelang kita tidur, ya. Kalau saya lihat jam saat ini menuju pukul 10, ya, 5 menit lagi. Kalau teman-teman mungkin masih ada yang bekerja, tapi kalau saya sebenarnya sudah sekitaran dari jam 8, sudah lebih banyak menenangkan diri. Saya biasanya kerja dari sekitar jam 10-an sampai jam setengah 7 malam. Ya, jadi biasanya 8 jam totalnya dengan 20 menit istirahat. Nah, kalau misalnya malam, yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menurunkan dulu nih intensitas saya untuk membuat diri saya lebih nyaman gitu ya. Membuat dan menghadirkan kebahagiaan, rasa bersyukur agar saya bisa mengelola perasaan dan pikiran saya jadi jauh lebih tenang sehingga besok pagi saat saya bangun saya bisa kembali beraktivitas untuk segera masuk ke rumah sakit untuk merawat pasien-pasien. Karena prinsipnya saya itu berharap bahwa ketika saya bertemu dengan pasien, saya dalam kondisi yang stabil, yang tenang, yang tidak dipengaruhi oleh perasaan-perasaan pribadi yang mungkin terkadang datang tidak nyaman atau negatif, dan berupaya untuk melakukan suatu upaya menetralkan kondisi perasaan yang tidak nyaman tersebut. Teman-teman suka bertanya, atau pasien juga suka bertanya ke saya, bagaimana caranya untuk menghilangkan pikiran negatif? Prinsipnya sebenarnya adalah kalau pikiran negatif itu dilawan, dia bisa makin tambah. Kalau pikiran negatif itu tidak disukai atau ingin banget dibuang, malah dia tidak bisa keluar. Jadi apa dong yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah menyadari bahwa pikiran itu ada. Pikiran negatif itu ada dan membiarkannya untuk berada pada kondisi seperti itu, tapi kita mengusahakan untuk tidak terpengaruh. Salah satu contoh misalnya kalau teman-teman merasa gangguan lambung lah atau gangguan jantung ya, atau napasnya nggak enak, rasanya sesek gitu. Semakin teman-teman memikirkan tentang nafas, tentang jantung, tentang lambung itu, maka dia akan semakin lama semakin ada gitu ya, kayak nggak bisa hilang gitu, kayak keep going seperti itu. Dan lama-lama malah kita akan terjerumus dalam pemikiran bahwa selalu ada yang salah dengan diri kita, karena kita berupaya untuk mencari-cari. Aduh, ini hari ini datang nggak ya dia ya? Nah, kira-kira muncul nggak ya? Nah, gitu kan. Jadi dia akan terus mencoba mengatasi pikiran-pikiran negatifnya itu dengan coba mencari-cari pikiran negatif tersebut. Padahal tidak demikian harusnya. Harusnya gimana dong? Harusnya ya udah dengan sadar menyadari bahwa pikiran itu ada, tapi berupaya untuk tidak terpengaruh olehnya. Ya ini penting nih. Kenapa saya bilang penting? Karena banyak orang suka bilang bahwa, duh saya ngelawan pikiran negatif itu susah dok. Ya memang tidak diminta dilawan sih. Yang diminta itu adalah bagaimana berproses di dalam pikiran itu sendiri. Nah ini menarik teman-teman kalau kita berbicara tentang untuk kedepannya gitu ya. Karena saya suka memperhatikan banyak pasien itu mengandalkan obat ya untuk membantu dirinya. Bukannya nggak boleh, saya sendiri mengatakan bahwa teman-teman itu harus berobat kalau misalnya sudah mengalami gejala-gejala psikosomatik yang berat, gangguan cemas yang berat gitu ya, harus tuh. Tapi tahu sendiri bahwa obat itu nggak bakalan sepenuhnya ya membantu. Ya, dia akan mencoba apa ya
berubah gitu ya. Dan harusnya tuh orang itu mampu mengatasi perubahan itu sendiri. Jadi dia belajar untuk mengenali gejalanya tadi, berpikir lebih rasional terhadap gejala tersebut bahwa sudah diperbaiki semuanya, kemudian sudah diperiksa, nggak ada yang mengkhawatirkan, dan menerima keadaan itu gitu sebagai sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Bahwa kita bisa sembuh, tetapi memang kita perlu usaha. Nah, kadang-kadang memang nggak bisa dipungkiri bahwa ketika orang itu berada pada situasi kecemasan yang dominan berkaitan dengan gejala fisik, setiap hari yang dia pikirin itu gejala fisiknya. Ya, memang nggak enak lah pasti. Bayangin kalau sehari-hari itu rasanya kembung gitu ya. Mesti bagaimana cara mengalihkannya dok, orang tiap hari nggak enak. Ya, kita berupaya dulu dari pengobatan, setelah itu kita coba singkirkan sendiri pikiran-pikiran itu menjadi jauh lebih tidak terlalu mempengaruhi kita. Cara-cara sadar, cara-cara berkaitan dengan here and now ini adalah salah satu yang bisa kita bantu dalam proses pengobatan untuk kasus-kasus psikosomatik cemas. Karena kalau misalnya kita nggak melatih ini gitu ya, itu kebanyakan pasien bertanya, kok saya kambuh lagi gitu ya, udah baik, udah enakan, ntar dia kambuh lagi. Sudah nyaman sebentar, ntar dia kambuh lagi. Ini yang membuat merasakan kok kayak begini gitu ya. Kalau misalnya begini aja sih saya kayaknya nggak perlu berobat dong dok. Oh jangan salah. Ya Anda ketika berada pada posisi tidak nyaman sekali sampai Anda merasa perlu ke dokter, itu pasti badannya tuh lagi nggak enak banget. Maka untuk itu kita tahu bahwa nggak enak badan itu disebabkan karena situasi saraf pusat yang nggak stabil. Kita stabilkan dulu, begitu. Jadi nggak usah khawatir dalam pengobatan, tetapi juga tidak diharapkan selalu ya pikirnya obat adalah salah satu jalan utama untuk mengurangi atau mencegah jadi timbul yang berat kembali gitu ya. Progres pikiran kita itu yang perlu diperhatikan. Dan saya menyarankan teman-teman untuk berlatih ya setiap hari ya untuk membantu dirinya lebih tenang. Benar-benar masuk ke kondisi tersebut membuat diri teman-teman menjadi lebih tenang, lebih rileks, lebih santai, lebih sabar. Dan usahakan itu setiap hari dilakukan. Minimal 15 menit dalam satu hari. Jangan terlalu berpikir hal-hal yang kurang baik atau jangan berpikir hal-hal yang buruk, tetapi fokuskan pada keadaan tenang, kebahagiaan, dan sadar. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, sadar. Oke? Ya, baiklah. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Sharing sedikit, menemani teman-teman tidur mungkin ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan di lain cerita dan video selanjutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.